Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Saat ini kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, akan ada kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Yang berjalan tidak akan menjadi lelah. Yang berlari tidak akan menjadi lesu. Mari sama-sama kita kembali mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan punya kuasa yang begitu besar bagi setiap kita. Untuk kita bisa bertahan, bahkan menang dari segala persoalan yang kita hadapi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Haleluya Tuhan. Oke, mau terus terbang tinggi bersama seumpama Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Saat kami mengandalkan kekuatan-Mu, kami seumpama Raja Wali yang terbang tinggi.
yang mulia, kami sembah, kami agungkan. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya yang seperti Engkau. Mari terus nyalakan hatimu untuk menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik, sebab hanya Dia yang layak. Terima segala pujian. Oh, glory bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu Tuhan, kami sembah. Oh, terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan, atas perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, hanya Kau yang layak. Sungguhnya Kau yang layak disembah. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami mau selalu mengandalkan Engkau. Dan kami mau terus tinggal di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari terus percaya kepada-Nya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sembah tinggikan Engkau. Oh, Engkau yang layak disembah, Kau yang layak terima segala pujian. Kami mau terus percaya pada firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Firman yang membawa keselamatan, membawa kelegaan bagi kami Tuhan. Kami mau terus melekat kepada-Mu, kami mau terus mendekat, masuk dalam tempat kudus-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi. Tiada yang lain selain Engkau yang kami sembah, kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Hanya Yesus saja yang kami muliakan. Kami mau terus mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi, lebih dalam lagi, bawa pujian bagi Dia, bermazmur bagi Allah yang hidup, yang layak terima segala pujian. Haleluya.
Ajar kami untuk kami terus mengandalkan Engkau. Ajar kami untuk kami terus bergantung kepada Tuhan. Dan mempercayakan hidup kami kepada firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Dengan segenap hati kami mau nyatakan di hadapan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ada berbagai banyak cara yang kita bisa lakukan untuk mengungkapkan rasa kasih kita kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan mengucap syukur. Dan dengan mengucap syukur pun kita akan menyadari bahwa Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur melalui nyanyi dan pujian. Seperti Mazmur 28 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhanlah perisai dan kekuatanku, dan Tuhan telah menolong aku, dan aku mau beria-ria di dalam Tuhan. Dengan nyanyianku, aku akan menyenangkan hati Tuhan. Dengan segenap hati, mari kita persiapkan hidup kita sepenuhnya. Kita sembah tinggikan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan atas keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
bumi Tuhan. Dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam segala yang akan kami lakukan. Kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan ambil waktu yang terbaik saat hari ini. Bawa hatimu lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Haleluya, kami sembah, kami muliakan Engkau, Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Mari ajar setiap kami untuk terus bersyukur atas segala kekuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang termulia, Kau yang termanis Tuhan. Kami sembah, hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Olah Tuhan Allah yang kami sembah. Haleluya. Yesus. Mari dengar lembut kita katakan dengan segenap hati kita. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, sungguh mulia Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Haleluya. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat kuat di dalam Tuhan. Minggu lalu kita barusan memperingati Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Sebetulnya harusnya Paskah itu ada dalam hidup kita hari lepas hari, amin.
bahwa Yesus bangkit dalam hidup saudara dan saya setiap saat, setiap hari. Sehingga lewat kebangkitannya itu ada jaminan buat kita akan kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, "Akulah jalan dan kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi ini adalah satu jaminan buat saudara dan saya yang percaya kepadanya dan menyerahkan hidupnya kepadanya untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Ini adalah mukjizat terbesar dalam hidup saudara dan saya, lebih daripada sekedar apa yang ada, yang kita punya saat ini. Yang mungkin kita selalu berpikir mukjizat itu yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh. Ya, itu bagian daripada mukjizat juga. Tetapi yang terbesar itu sebenarnya adalah keselamatan kekal yang sudah saudara dan saya punyai. Amin. Tetapi saudara, untuk memelihara iman kepercayaan kita ini, bahwa Yesus bangkit dalam hidup kita, memelihara hidup kita, menyertai kita, itu sementara kita ada di dunia ini, di mana ada persoalan-persoalan yang harus kita pecahkan, masalah-masalah yang harus kita atasi, tantangan-tantangan kehidupan yang harus kita hadapi. Itu tidak mudah untuk mempertahankan iman kita, mempertahankan bahwa Yesus sudah bangkit dalam hidup kita. Itu juga tidak mudah. Oleh sebab itu, saudara, dalam hidup ini, yang namanya kehidupan, ada satu syair begini, kalau ada kehidupan, tentu ada perubahan. Di dalam perubahan itu ada unsur kehilangan. Betul tidak, saudara? Dalam hidup ada perubahan. Kalau kita itu hidup dari anak-anak sampai remaja, sampai tua, ada perubahan tentunya. Kita punya tanaman, kalau tanaman itu hidup, tentunya ada perubahan di dalam tanaman itu. Kalau kita punya peliharaan anjing atau peliharaan binatang-binatang, kalau binatang itu hidup pasti ada perubahan. Dalam perubahan itu ada yang namanya unsur kehilangan. Saudara masih remaja, kulitnya kenceng, saudara. Ayu. Kalau sudah tua, kencengnya hilang, betul? Yang ada tinggal gelembreh. Kerut-kerut. Ada yang hilang, itu namanya kehidupan. Yang mau tidak mau memang harus kita alami dan kita syukuri semuanya itu. Tetapi saudara, ada kehilangan-kehilangan yang membuat kepedihan dalam hidup kita. Setiap persoalan, setiap masalah, setiap tantangan kehidupan, kalau kita satu rangkum, kita cari satu kata apa ya untuk merangkum semua penderitaan itu adalah memang yang namanya kehilangan. Saudara, mungkin kita tidak ada satupun di antara kita dalam hidup ini yang tidak pernah kehilangan. Karena kita hidup, kita pasti pernah yang namanya kehilangan. Pagi ini kita mau belajar satu topik bagaimana mengelola kehilangan. Kehilangan itu mungkin kita bisa kehilangan kesehatan karena sakit, karena makan kita tidak teratur dan lain sebagainya. Kita kehilangan kesehatan. Kita bisa kehilangan harta benda karena bisnis kita hancur. Atau kita kehilangan pekerjaan karena masa-masa pandemi kita di PHK. Atau kita kehilangan orang-orang yang kita cintai karena sudah dipanggil Tuhan. Ataupun kita kehilangan pacar. Atau kehilangan suami karena digondol wewe, atau istri karena digondol gendruwo. Bisa saja kita kehilangan itu semua. Masalahnya adalah bagaimana kita mengelola kehilangan itu. Itu penting dalam hidup kita, saudara. Dan untuk itu,
firman Tuhan. Kita belajar dari satu tokoh yang saudara dan saya sudah seringkali mendengarnya, yaitu dari Ayub. Kita baca dalam Ayub 1 ayat yang ke-20 dan 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita belajar dari Ayub. Mungkin kita tidak sama dengan Ayub. Dia saat itu adalah orang yang terkaya di kotanya. Anaknya banyak, hartanya begitu banyak, dan dikatakan hidupnya saleh. Mungkin kita bukan orang terkaya di kota kita. Mungkin kita juga hidupnya tidak sesaleh Ayub. Anaknya juga mungkin tidak sebanyak Ayub. Tapi ada satu hal yang sama yang kita bisa belajar, yaitu masalah kehilangan. Saat itu Ayub kehilangan hampir semuanya. Mungkin saat ini ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan, bisa mungkin, atau kehilangan bisnisnya karena pandemi ini, atau kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena meninggal, ataupun pergi meninggalkan kita tanpa kabar, kehilangan pacar, dan lain sebagainya. Ada satu unsur yang namanya kehilangan. Dan kita mau belajar saat ini, supaya kita ini bisa hidup lego, supaya hidup kita ini legowo gitu ya. Saudara tahu ya bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya itu nerimo, lego gitu loh saudara ya. Legawa. Ya. Bagaimana? Yang pertama adalah kita menentukan hak kepemilikan. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan hak kepemilikan apa yang ada dalam hidup kita ini. Hak kepemilikan. Karena biasanya begini, saat kita punya usaha, lagi memulai usaha, Tuhan, ini punyamu Tuhan, berkati aku Tuhan, ini semuanya untuk Engkau, untuk kemuliaan namamu, ini semua punya Tuhan. Awalnya begitu saudara. Tetapi setelah usaha itu diberkati secara luar biasa, lama-lama menjadi sombong dan berkata, ini karena aku pintar, karena kekuatanku bisa menjadi seperti ini, bisa menjadi perusahaan yang besar. Sehingga lupa bahwa itu asalnya daripada untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, lupa semuanya. Jadi masalah yang sering kita hadapi adalah bagaimana supaya tidak ada pergeseran dari hak miliknya Allah menjadi hak milik kita. Pergeseran hak milik Allah menjadi hak milik kita itu sangat sering terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bisnis kita. Mungkin yang gampang saya share pagi ini, kehidupan pendeta yang saya tidak mencontoh kehidupan jemaat supaya tidak ada yang tersinggung. Jadi kalau saya menceritakan diri sendiri itu kan lebih gampang. Misalnya ini pendeta ya, awal pelayanannya luar biasa, sungguh-sungguh. Waktu itu belum ada, jemaatnya masih sedikit, gerejanya masih sederhana. Tapi setelah kemudian berkembang, punya ini, punya itu, punya macam-macam. Kemudian jadi lupa, yang dulunya kerajaan Allah jadi kerajaanku. Tidak boleh diudak-udak oleh orang lain, karena ini punyaku. Yang boleh menjalankan hanya keturunanku. Itu menjadi contoh buat kita dan introspeksi buat kita juga sebagai hamba Tuhan, bahwa awal pelayanan yang begitu luar biasa, kemudian diberkati secara luar biasa, itu bisa bergeser dari miliknya Tuhan menjadi milikku. Kalau dalam pelayanan, dalam gereja pun banyak kejadian seperti itu, apalagi dalam kehidupan keluarga kita.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat memungkinkan sekali. Sehingga saudara, pada saat itu diambil Tuhan, kita merasa kecewa sekali. Dan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu menjadi kesadaran kita. Jadi yang pertama adalah kita belajar dari Ayub. Bagaimana kita menentukan hak kepemilikan kita ini. Hak miliknya. Kita ini tidak punya apa-apa. Itu supaya menjadi kesadaran dalam hidup kita. Bahwa kita tidak punya apa-apa. Hak miliknya tidak ada. Jadi kita ini cuma dititipi saja. Supaya pada saatnya diambil, kita lega gitu. Jadi kita harus punya kemampuan untuk melepaskan hak kita kepada Tuhan. Kemampuan untuk melepaskan itu membuat lega, saudara. Membuat hidup ini bisa enak gitu. Ada kemampuan untuk melepaskan hak miliknya Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Beberapa kejadian-kejadian. Ada seorang istri yang marah-marah kepada Tuhan karena suaminya dipanggil oleh Tuhan. Ada juga seorang keluarga suami istri, anaknya umur 4 tahun. Anaknya cuma satu umur 4 tahun, tapi keluarga ini keluarga yang cinta Tuhan. Anaknya lagi lucu-lucunya umur 4 tahun dipanggil Tuhan. Dalam doanya dia berkata, Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan aku anak ini untuk kami memilikinya selama 4 tahun. Tapi kalau saat ini Engkau mengambilnya, kami serahkan kepadamu, kami tidak protes, meskipun hati kami terkoyak-koyak dan luka. Tapi ini milik-Mu Tuhan. Saya juga pernah mengkhotbahkan tentang seorang rabi pada abad kedua di Israel. Seorang rabi Yahudi, rabi besar yang bernama Meir. Suatu saat pada saat dia pelayanan di sinagog, istrinya dan 2 anaknya ada di rumah. 2 anaknya itu terserang penyakit apa sehingga meninggal, masih anak-anak. Kemudian istrinya menutupi jenazah kedua anaknya, suaminya masih di sinagog. Kalau sekarang ini mungkin masih pelayanan di gereja. Kemudian pada saat suaminya pulang, istrinya itu, ini hari Sabat, kamu doa penutup untuk hari ini. Kemudian setelah berdoa, suaminya tanya di mana anak-anak. Sebelum istrinya menunjukkan dan memberitahu bahwa anaknya meninggal, istrinya ini mengajukan satu pertanyaan. Begini, engkau sebagai seorang rabi, saya akan mengajukan satu pertanyaan secara hukum. Dia bilang gitu. Pertanyaan apa? Beberapa tahun yang lalu, ada seorang yang sangat penting sekali menitipkan padaku 2 permata yang sangat berharga untuk tak pelihara dengan baik-baik. Kalau saat ini orang itu datang untuk mengambil permata yang berharga itu, apakah aku harus mengembalikannya? Kemudian suaminya ini menjawab, loh kamu kok tanya seperti itu toh? Ya tentunya harus kamu kembalikan. Wong itu bukan barang milikmu. Ya harus kamu kembalikan. Kemudian dia membawa suaminya ke kamar di mana kedua jenazah anaknya itu dibaringkan. Pada saat dibuka dan dia melihat kedua jenazah anaknya itu, suaminya ini menangis. Pak Meirnya ini menangis. Kemudian istrinya berkata, suamiku, bukankah anak-anak kita ini miliknya Tuhan? Engkau sendiri berkata bahwa kita kalau diambil kita harus mengembalikannya. Allah yang baik sudah memberi kita dan Allah yang baik juga sudah mengambilnya. Jadi saudara, bagaimana kita mengelola kehilangan? Itu harus dimulai dengan kesadaran kita
Yang pertama adalah hak kepemilikan. Kita harus tahu bahwa kita ini tidak punya hak apa-apa atas harta kita, atas kepandaian, bahkan kepandaian kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi, bahkan diri kita sendiri. Itu semua adalah miliknya Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengelola kehilangan yang saat ini kita alami, itu kita akan mengalami kehilangan-kehilangan yang seterusnya. Ada seorang wanita yang suaminya selingkuh dan meninggalkan dia. Dia kehilangan suaminya. Tapi kemudian anak remajanya satu-satunya, putri, terlibat obat-obat bius. Dan kemudian dia tidak mau sekolah dan tidak peduli dengan masa depannya. Ibu ini sebagai seorang guru sangat terpukul sekali. Dia kehilangan suami dan dia kehilangan putrinya yang terkena obat bius, obat-obat narkoba itu. Dalam waktu yang singkat, dia kehilangan semangat kerjanya sebagai seorang guru. Dia kehilangan semangat kerjanya dan kemudian juga diikuti dengan kehilangan semangat untuk pelayanannya. Dia anggota paduan suara dan paduan suara ini dia sangat senang sekali sejak remaja dia ikut selalu dengan paduan suara. Tapi karena masalah ini dia kehilangan semangatnya sehingga dia keluar dari pelayanan. Dan yang terakhir dia berkata kepada hamba Tuhan, dia berkata begini, aku telah kehilangan segalanya, aku telah kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan, karena dia sudah tidak ada semangat untuk bekerja sebagai seorang guru, dan aku kehilangan pelayanan. Dan yang terakhir dia bilang, aku kehilangan imanku kepada Tuhan. Hidupku hancur. Saudara, kalau tidak bisa mengelola kehilangan, akan diikuti dengan kehilangan-kehilangan yang lain. Sebenarnya ibu ini, namanya Carmen, ibu ini hanya kehilangan suami dan putrinya yang terkena narkoba. Tapi karena dia kemudian tidak bisa mengatasi kehilangan itu, dia kemudian diikuti dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan pelayanan, dan akhirnya kehilangan iman. Hidupnya menjadi hancur. Jadi sebetulnya hancurnya hidupnya dia bukan karena kehilangan suami dan anaknya, tapi lebih kepada kehilangan-kehilangan lain yang mengikutinya. Jelas ya saudara? Jadi kehilangan yang sesungguhnya kehilangan suami dan putrinya, kalau dia bisa mengelola, dia bisa mengatasinya, dia tidak akan kehilangan pekerjaan, dia tidak akan kehilangan pelayanan, dan dia tidak akan kehilangan iman. Karena kita percaya, di dalam Tuhan ada pemulihan, amin. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan bangkit tidak hanya keselamatan kita yang dijamin, tapi juga setiap persoalan kita, setiap pergumulan kita, Tuhan menjanjikan jalan keluar. Tapi kalau kehilangan itu karena kesalahan kita, ya kita harus bertobat dulu. Pasti Tuhan juga pulihkan. Karena di mana kita ada pertobatan, di situ Tuhan selalu membuka tangannya untuk merangkul kita kembali, memulihkan hidup kita. Kalau misalnya kita kehilangan pekerjaan kita karena memang kita salah, kita korupsi dan kita malas dalam bekerja sehingga kita di PHK, ya kita bertobat. Kalau kita misalnya perusahaan itu bangkrut karena kita ditipu orang, bagaimana kita kurang hikmat, ya kita bertobat. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan kita bertobat dan Tuhan tahu bagaimana pertobatan kita, Tuhan sanggup memulihkan asal kita bertobat. Tapi kalau misalnya kita kehilangan harta karena gempa bumi, karena itu pasti selalu ada jalan buat Tuhan untuk mengembalikannya. Amin. Jadi saudara, bagaimana kita mengelola kehilangan itu adalah menentukan supaya hati kita ini legowo. Kita juga bisa kehilangan teman-teman. Kalau kita kehilangan teman karena sikap kita yang tidak baik, ya kita bertobat. Tapi kalau kita kehilangan teman karena memang teman kita yang nyentrik, teman kita yang edan dan lain sebagainya, ya kita mendoakan, kita tetap baik. Amin. Sehingga itu banyak sekali peristiwa kehilangan-kehilangan itu yang sebenarnya bisa kita kelola dengan baik untuk justru menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bukan untuk menghancurkan kehidupan kita. Kita kehilangan suami,
kita kehilangan istri, kita berkata, Tuhan suamiku, istriku itu miliknya Tuhan. Kalau engkau panggil pulang ke pangkuanmu, aku percaya Tuhan membiarkan aku masih ada di muka bumi ini, artinya Tuhan masih punya rencana buat saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya ada di muka bumi ini, Tuhan punya rencana. Jadi bagaimana kita mengelola kehilangan, yang pertama adalah bagaimana kesadaran kita akan hak kepemilikan. Bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini, di sekeliling kita, yang berhak kita klaim bahwa itu punyaku. Saudara, saya ingat ayat di dalam Ulangan 8, ayat yang ke-12 sampai 14, bagaimana bangsa Israel diingatkan Tuhan. Coba baca Ulangan 8 ayat 12. Pada saat bangsa Israel sudah enak ya. Ulangan 8 ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Langsung ayat 17. Maka ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara, itu peringatan Tuhan Allah kepada bangsa Israel bahwa apa yang didapat itu supaya diingat bahwa itu bukan kekuatan mereka, tapi semuanya adalah kekuatan Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini ada sampai saat ini, sehat sampai saat ini, mungkin pernah kena COVID tapi bisa bertahan, bahkan bisa hadir di gereja, ataupun saat ini engkau belum pernah terkena penyakit apapun juga, itu semua adalah karena anugerah Tuhan, bukan kekuatan kita. Oleh sebab itu tidak ada yang boleh kita sombongkan. Mungkin kita punya kedudukan yang tinggi di perusahaan juga bukan karena kekuatanmu. Mungkin kita kaya raya, bisnis kita berhasil juga bukan karena kekuatanmu. Sehingga pada saat kalau itu diizinkan Tuhan, kita bisa berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi itu yang pertama, hak kepemilikan. Yang kedua adalah bagaimana kita menentukan standar hidup. Standar hidup dikatakan di dalam Ayub tadi, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Siklus manusia adalah lahir dan mati. Ujungnya lahir, akhirnya mati. Dua-duanya itu adalah telanjang, saudara. Jadi artinya di dalam siklus kehidupan manusia itu, kita tahu bahwa standar hidup kita adalah ketelanjangan. Artinya ketidakpunyaan apa-apa. Seorang pengusaha yang luar biasa suksesnya, tiba-tiba bangkrut, tidak punya apa-apa. Ini suatu kisah, saudara. Tidak punya apa-apa. Tapi dia tetap bisa bersuka cita. Dia tetap bisa beria-ria. Sampai orang itu nggak tahu kalau dia itu sedang masalah besar. Kemudian ditanya, bagaimana engkau bisa bertahan dengan masalahmu yang begitu besar? Dia berkata, aku memulai perusahaan ini dengan kos, artinya tanpa punya apa-apa. Aku bekerja giat, aku naik angkota, dan akhirnya meningkat, bahkan aku bisa berinovasi dan punya perusahaan ini. Standar hidupku adalah tempat kos dan juga naik angkota. Jadi kalau sekarang pun aku kembali ke situ, tidak masalah, aku bisa memulainya lagi. Tapi berapa orang yang kemudian begitu gajinya naik, standar hidupnya naik, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati, boleh. Tetapi artinya kita bisa juga ada di atas, kita bisa juga menyesuaikan diri pada saat ada di bawah. Dan itu tidak menyebabkan kita menjadi stres, tidak menyebabkan kita menjadi down. Tapi kita sadar bahwa aku memulainya dari ketelanjangan, dari tidak ada apa-apa. Dan kalau saat ini aku punya apa-apa, itu pun adalah anugerah Tuhan. Dan kalau saat ini aku harus mulai kembali dari nol, terpujilah Tuhan.
Jadi sebetulnya ada yang ketiga. Yang ketiga adalah fokus hati kita kepada pemberinya atau kepada pemberiannya. Itu sehingga hidup kita ini enak, saudara. Khususnya di masa-masa pandemi ini. Aduh, aku kehilangan masa-masa dolan-dolanku, jeng-jengku sama teman-teman. Tidak bisa seperti dulu. Tidak apa-apa, saudara. Karena dulu kita kan juga tidak pernah jeng-jeng misalnya. Sekarang pun kalau tidak bisa jeng-jeng tahu ya, ubyang-ubyung sana sini. Kalau saat ini dibatasi, ya terpujilah Tuhan. Kalau dulu misalnya saya sakit bisa ke luar negeri, ke Penang, kemana. Sekarang rumah sakit pun tidak bisa memilih sesukanya. Ya terpujilah Tuhan karena tubuhku ini adalah milik Tuhan. Sehingga hidup ini enak, saudara. Hidup ini tidak kita ini bebannya itu loh, saudara. Tidak stres. Tapi kita tetap bisa bersuka cita. Dalam masa-masa pandemi ini, kita tetap bisa bersuka cita. Dulu aku tidak punya apa-apa, kalau sekarang ada dan Tuhan izinkan itu diambil, terpujilah Tuhan. Sebab Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan aku keluar dari rahim ibuku dengan telanjang dan aku masuk ke dalamnya pun dengan telanjang pula. Tidak ada yang kita klaim itu menjadi milik kita. Sehingga apapun yang kita alami, kita bisa tetap berkata, terpujilah Tuhan. Karena ada jaminan kehidupan kekal. Tuhan bangkit buat kita. Tuhan bangkit buat setiap persoalanmu. Dan kalau engkau saat ini sedang merasa down, sedang merasa, aduh aku rasanya hidupku hancur. Datang kepada Tuhan, bertobat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendirian. Asal kita tahu, Tuhan aku ini milik-Mu. Jadikan aku seperti apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Jadi dalam masa-masa seperti ini, kalau kita tetap bergantung pada Tuhan, selalu saja ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu dalam kehidupan kita. Sebagai seorang hamba Tuhan, kadang-kadang juga mengalami masa-masa, aduh Tuhan kok begini, Tuhan begitu. Itu kita semua mengalami. Ayub juga mengalami hal yang mungkin tidak, mungkin kita ini mengalami kehilangan tidak seberat apa yang dialami Ayub. Dalam waktu yang sama, dia kehilangan anak, dia kehilangan harta, dia kehilangan kesehatan dalam waktu yang bersamaan. Tapi mungkin saat ini kita hanya satu bagian. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan harta, mungkin kita kehilangan kesehatan, mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin hanya sebagian. Oleh sebab itu, kesetiaan kita kepada Tuhan, fokus hati kita kepada Tuhan, itu menentukan apakah kita bisa menikmati hidup ini atau tidak. Untuk bisa bertahan, kita harus mempunyai rasa aku mau menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap mau bersuka cita dan beria-ria di dalam Tuhan. Seperti Habakuk, coba kita baca yang terakhir, ayat yang terakhir. Habakuk tambahan, Habakuk 3. Coba Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun sekalipun sapi, domba tidak ada di dalam kandang, tetapi aku mau beria-ria di dalam Allah. Allah yang menyelamatkan aku. Allahku itulah gunung batuku, kekuatanku. Itu kalau enggak salah isinya. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari saudara, kita bersuka cita, amin. Kita minggu lalu habis, sebab dia hidup ada besok, luar biasa sukacita. Keluar dari gereja, aduh masalahku begitu banyak. Aku kehilangan kerjaan, aku kehilangan bojo, aku kehilangan anak, aku kehilangan iki, kehilangan itu, kehilangan segalanya. Tapi kita percaya Tuhan itu milikmu. Aku rela semuanya, karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang mengingatkan Engkau bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang membuat kita merasa kehilangan. Tapi biarlah
bagaimana mengelola kehilangan-kehilangan yang kita alami itu boleh menjadikan kekuatan untuk kami terus bertahan tetap setia kepadamu. Bahwa kami harus menentukan hak kepemilikan kami itu adalah milik-Mu Tuhan. Bahwa kita harus memiliki standar hidup, yaitu ketelanjangan, ketidakpunyaan apa-apa, karena ini semua adalah milik-Mu Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kita ini harus lebih fokus, hati kita harus lebih tertuju kepadamu Tuhan, kepada Engkau yang sebagai pemberi, bukan pemberiannya, bukan harta kedudukan keluarga yang Engkau kasih buat kami, yang menjadi fokus hidup kami, tapi fokus hidup kami adalah kepada Engkau sebagai pemberinya. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dengan kuasa-Mu, kesembuhan, kemerdekaan untuk melepas segala apa yang kami miliki kembali kepadamu. Dan untuk segala sesuatu persoalan yang saat ini mengalami jalan buntu, kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.